البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan haud yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, yang poin terakhir dibahas adalah berhubungan dengan mana yang lebih awal antara haud, mizan dan sirat. Timbulnya khilaf dalam masalah ini karena datang hadis Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah berhubungan dengan pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana akan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat untuk meminta syafaat. Nabi menunjukkan dalam bimbingan beliau pertama kali untuk mencari di mana, Rifki? Awal pertama kali, utlubni awal ma tatlubuni ala sirat. Pertama kali disuruh untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sirat. Kemudian seandainya tidak berjumpa maka alal mizan atau indal mizan. Kemudian yang ketiga baru menyebutkan indal haud. Ini 4 tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan dijumpai dan tidak akan luput siapa saja mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. 3 tempat. 3 tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan dijumpai di sana. Dan hadits ikhwani fillah sabit. Naam. Dan jawaban yang paling mudah yaitu bahwasanya hadis muhtamal ala annahu la yaqsudut tartib. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan tartib, yaitu urut-urutan sirat, mizan, kemudian apa? Haud. Baik. Dikarenakan datang hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya haud jelas sebelum mizan dan sirat. Bahkan mizan itu sendiri jelas sebelum apa? Sebelum sirat. Karena setelah tahapan kaum muslimin melewati sirat, tinggal tahapan terakhir yaitu apa? Qisas. Qisas yang ada di akhir sirat yaitu di Qantarah. Satu tempat di ujung sirat setelah kaum muslimin melewati sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Kemudian tertahan di tempat yang namanya Qantarah. Di Qantarah inilah ditegakkan qisas. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia, maka mereka akan apa? Akan dimintai qisas di sana. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, qaulul Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Wasyafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar. Dan syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirkan pemberian untuk mereka, ya. Pemberian untuk apa? Umatnya itu adalah hak. Syafaat
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirkan pemberiannya untuk mereka itu hak. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam khabar-khabar yang sahih, yaitu dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa dinamakan iddakharaha lahum? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah telah mengkhabarkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberi kesempatan doa yang mustajabah, yang dia minta mesti akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan setiap nabi akhwan telah meminta apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan tersebut. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan permintaan tersebut sebagai syafaat untuk umatnya. Ini menunjukkan bagaimana sayang beliau kepada umat, dan bagaimana beliau betul-betul menginginkan keselamatan mereka di akhir zaman. Nah, karena itulah kalau kemudian seorang muslim tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauh dari bimbingan beliau, menunjukkan dia tidak mengetahui hak Rasulnya yang mulia. Nah, pada bagian ini Imam Tahawi rahimahullah ta'ala ingin menyinggung tentang pembahasan yang masyhur, merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, berhubungan dengan permasalahan syafaat. Yang syafaat secara bahasa itu sendiri dari kata asy-syaf'u yang maknanya adalah apa? Lidul witr, lawan dari witir. Secara bahasa syafaat adalah apa? Adalah genap, bukan ganjil. Dan dulu dalam pembahasan Al-Qawaidul Arba', juga dalam risalah-risalah yang lain, secara syar'i yang dimaksud dengan apa? Syafa'ah itu apa? Indak abadi. Atau dengan kalimat yang lain, at-tawassut lil ghair bi jalbi manfa'atin au daf'i madaratin. At-tawassut yaitu apa? Memperantarai, ya. Memperantarai untuk orang lain dalam usaha mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemandaratan. Atau juga tadi didefinisikan apa? Apa tadi Adin? Soalus syafi' al-khaira lil ghair. Nah, tapi pengertian yang awal tadi ada lebih detail, yaitu apa? Tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madaratin. Berarti kalau kita perhatikan akhwan, bahwasanya syafaat secara syariat adalah apa? Memperantarai untuk orang lain dalam usaha mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemandaratan. Nah, ini memiliki 3 rukun, berarti memiliki 3 rukun yang mesti ada. Nah, yang pertama yang meminta. Baik, yang meminta, yaitu meminta hajat. Itulah apa? Al-masyfu' lahu. Baik, al-masyfu' lah, yang diberi syafaat. Nah, kemudian yang dimintai kebutuhan. Kalau itu kemanfaatan, yaitu yang dimintai manfaat. Kalau itu madarat, yang diharapkan untuk bisa mencabut kemandaratan. Maka ini yang diistilahkan dengan al-masyfu' ilaih. Kemudian baru perantara itu sendiri yang diistilahkan dengan apa? Asy-syafi'. Asy-syafi' atau juga asy-syafi', sama. Asy-syafi' dengan wazan fa'il,
atau syafi' dengan wazan fa'il. Dialah apa? Al-wasit bainahuma, yang menjadi perantara antara apa? Masyfu' lahu dan masyfu' ilaih. Berarti misalnya, akhwan, seorang bernama Muhammad ingin meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa kalau meminta langsung kepada Allah, dikarenakan dosa-dosanya banyak, dia merasa tidak pantas meminta langsung. Akhirnya dia meminta syafaat kepada wali yang telah meninggal. Akhirnya dia datang ke kuburan si wali, meminta syafaat kepadanya agar dia meminta kepada Allah. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang untuk si Muhammad ini diistilahkan apa dalam 3 rukun tadi? 3 rukun syafaat. Al-masyfu' lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang dimintai kebutuhan. Itu istilahnya apa tadi, Ustaz? Yang dimintai hajat, yang dimintai kebutuhan. Untuk menolak mudarat atau untuk memberikan kemanfaatan. Istilahnya apa, Abdul Aziz? Al-masyfu' ilaih. Ya, al-masyfu' ilaih. Kemudian si wali yang telah mati itu yang dimintai di kuburnya, istilahnya apa? Asy-syafi' atau asy-syafi'. Nah, ini diingat-ingat 3 rukun dalam syafaat. Nah, dari sini kita ketahui kenapa kok dinamakan syafaat, yang asalnya dari asy-syaf'u yaitu bermakna genap, dikarenakan si masyfu' lahu dia tidak berani meminta sendiri. Ya, dia tidak berani meminta sendiri sampai apa? Menambahkan untuk menjadikan dia genap dan lebih kuat, yaitu apa? Jadi masyfu' lahu dan syafi' akhirnya menjadi genap. Nah, inilah logikanya syafaat. Pahami dengan baik. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala, asy-syafa'atu anwa', minha ma huwa muttafaqun alaih bainal ummah, wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazilatu wa nahwuhum min ahli al-bid'ah. Syafaat itu ada beberapa macam. Di antaranya ada syafaat yang disepakati di antara umat ini, dan di antara syafaat ada yang menyelisihinya orang-orang Mu'tazilah dan semisal mereka dari kalangan ahli bidah, yang tidak meyakini syafaat, orang-orang Khawarij. Nah, mereka tidak meyakini syafaat. Demikian pula neo Mu'tazilah pada zaman ini, nah, yaitu kalangan Hizbut Tahrir, juga mereka tidak meyakini syafaat, walaupun mungkin sebagian yang baru-baru mengikut ke mereka tidak tahu tentang keyakinan batil ini. Tapi keyakinan mendasar mereka, karena keyakinan Hizbut Tahrir dibangun di atas keyakinan i'tizal. Di antaranya ingkarus syafaat, mengingkari adanya syafaat. Nah, di antara jenis-jenis syafaat itu, an-naw'ul awal asy-syafa'atul ula wa hiya al-'udma al-khassatu bi nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min baini sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in. Syafaat yang pertama yaitu syafaat ula, yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dikhususkan dari saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Nah, dan syafa'atul uzma inilah yang diistilahkan juga dengan maqamum mahmud,
apa istilahnya syafa'atul uzma, juga dinamakan dengan apa? Al-maqamul mahmud. Fi sahihain wa ghairihima an jama'atin min as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in hadits syafa'ah. Dan di dalam sahihain selain keduanya dari sederetan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hadis-hadis syafa'ah ini diriwayatkan. Dan telah kita lewati hadis syafa'ah, termasuk hadis yang mencapai derajat mutawatir. Nah, sebagaimana telah kita lewati kemarin juga berhubungan dengan haud, juga hadisnya mutawatir. Siapa yang ingat bait hadis mutawatir? Hendak. Nah, imma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wa nasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Baik, di antaranya hadis syafa'ah. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin fadafa ilaihi minha dhira' wa kanat tu'jibuh fanahasa minha nahsah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daging, kemudian diserahkan kepada beliau bagian dari daging tersebut, bagian pahanya, bagian dhira'. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian tersebut. Maka beliau pun fanahasa minha nahsah, yaitu di mana seorang makan daging dari apa? Menggerigiti, tahu? Hah? Ya, makan langsung dari apa? Tulangnya. Nah, ini fanahasa minha nahsah, ngerigiti. Hah? Bahasa halusnya lagi apa? Ngerigiti, tahu enggak? Dicemilin beda lagi, dicemilin itu dicuil pakai tangan. Ini langsung. Ya, kita mau makan apa? Paha ayam itu langsung digigit. Ya, ngeri gitu itu. Baik. Intinya apa? Maka beliau pun memakan dengan lahapnya. Beliau memakan daging tersebut dengan lahap. Maka kemudian beliau mengatakan, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna lima dzalik? Sesungguhnya aku adalah sayyid manusia pada hari kiamat. Junjungannya para manusia pada hari kiamat. Dan ini tidak syak, kawan. Beliau adalah apa? Sayyid kita. Dan memang kita tidak mengingkari kalau beliau sayyidina. Ya, beliau sayyid kita semua. Cuman yang diingkari adalah apa? Penambahan kata sayyidina dalam salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada amalan-amalan yang di situ dituntut untuk membaca salawat secara khusus seperti dalam salat. Dalam salat ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir telah kita lewati dulu. Untuk tasyahud akhir dituntut untuk membaca salawat. Dan ada pun tasyahud awal disunnahkan untuk membaca salawat padanya. Nah, maka di situ tidak boleh kita menambahkan sayyidina. Kenapa kira-kira? Kenapa Wahyu? Bukankah beliau sayyid kita? Kenapa kita tidak boleh menambahkan sayyidina? Karena Rasulullah SAW ketika dimintai untuk mengajarkan salawat tidak menambahkan sayyidina. Oh, bukankah Nabi SAW itu tawadhu? Masa beliau ketika mengajarkan
kemudian menyebut dirinya Sayyidina. Kan tidak pantas. Rasulullah itu orang yang tawab. Bagaimana jawabannya? Indak Umar. Nah, dibantah dengan hadis ini. Nabi SAW dalam hadis ini bahkan mengatakan, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Nah, juga dengan kaidah yang sangat jelas bahwasanya la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Saat itu beliau dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan pengajaran. Seandainya di sana ada yang utama, tentu wajib atas beliau mengajarkan. Dan tatkala beliau tidak mengajarkan dengan menambahkan sayyidina, maka berarti tidak disyariatkan menambahkan sayyidina dalam kita bersolawat ketika salat ataupun salawat-salawat yang dikhususkan pada beberapa amalan ibadah. Nah, seperti misalnya apa? Di antara amalan ibadah yang disyariatkan bersalawat. Apa yang lainnya? Indak Rifki. Nah, sebelum berdoa setelah azan. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Setelah menjawab azan, maka sunnahnya adalah apa? Bersalawat terlebih dahulu. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was salatil qa'imah ila akhir doa. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyid manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa yang demikian itu? Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Wa yusmi'uhum ad-da'i. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din ala tarawna ila ma antum fihi, ala tarawna ila ma qad balaghakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Maka ketika semuanya dikumpulkan, Allah kumpulkan makhluk yang awal dan yang akhirnya di satu tempat, fi sa'idin wahid, yaitu di suatu dataran yang betul-betul rata. Nah, wa yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Ada sakat berarti. Coba ceritakan lain. Dalam Sahih Muslim makna memang ada tambahan lebih dari yang disebutkan di cetakan ini. Saya ulangi, berarti Allah kumpulkan generasi awal dan akhir di suatu padang yang luas, fi sa'idin wahid. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya itu adalah fi ardin mubaddalah, di bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang baru. Bayadha afra, warnanya putih. Tidak ada tanda-tanda kepemilikan bagi siapapun, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cekukan, tidak pula ada gundukan. Wa yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Saya kita rujuk langsung ke Sahih Muslim, afwan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu yawmal qiyamatil awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada hari kiamat generasi awal dan akhir dari hamba-hamba ciptaannya fi sa'idin wahid, di suatu dataran yang satu.
Fayusmi'uhumud da'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada mereka ad-da'i. Wa yanfudhuhumul basar, dan semua mata-mata itu apa? Naam. Taib, melihat semuanya apa yang terjadi di situ. Wa tatnus syamsu, dan matahari didekatkan. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna ma la yahtamilun, sehingga manusia mencapai kesulitan dan kesusahan yang tidak mereka mampu untuk menanggungnya. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain. Nah, di sini baru nyambung. Ala tarawna ila ma antum fihi, tidakkah kalian melihat kepada apa-apa yang kalian berada padanya, kesusahan, kepayahan. Ala tarawna ila ma qad balagakum, tidakkah kalian melihat kepada hal yang telah menimpa kalian. Ala tangduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari siapa yang mampu untuk memberikan syafaat bagi kalian kepada Rabb kalian. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka sebagian manusia mengatakan kepada sebagian yang lain, abukum Adam, yang mampu mungkin untuk bisa memberikan syafaat bapak kalian Adam. Jadi mereka ikhwan saling berbincang-bincang satu sama lain mencari solusi atas kepayahan yang begitu berat. Karena berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, berdiri dalam keadaan tanpa pelindung berupa pakaian, dan masing-masing berada dalam keringatan sesuai dengan amalan yang dilakukan ketika di dunia. Maka mereka menjawab, Abu Adam, saya tuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Saya kulun, kemudian mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhih, wa amara al-malaikata fasajadu lak, fashfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Setelah mendatangi Adam, mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Ini merupakan kekhususan Nabiullah Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tiupkan padamu ruhnya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat sehingga mereka pun sujud kepadamu. Maka berilah kepada kami syafaat. Nah, berilah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya berupa kepayahan? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Fayaqulu Adam, maka Adam mengatakan, Qadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah marah semisal itu, dan tidak akan pernah murka lagi setelah itu yang semisalnya. Wa innahu nahani 'anis syajarati fa'asaitu nafsi 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 nafsi. Sesungguhnya Allah telah melarangku dari suatu pohon, kemudian aku bermaksiat kepadanya. Maka oh diriku, oh diriku, oh diriku, oh diriku. Dalam artian sekarang aku hanya memikir diriku, bagaimana aku bisa selamat. Tidak akan mampu aku memberikan syafaat bagi kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah engkau kepada Nuh. Lihat akhwani fillah, Nabiullah Adam minta uzur, nah, untuk memberikan syafaat bersama dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Nabiyyun mukallam, nah, nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung, diberi ilmu. Akan tapi inilah hamba-hamba yang beriman, ketika melakukan suatu kesalahan, walaupun sudah diampuni oleh Allah, tapi senantiasa rasa malu dari kesalahan tersebut teringat terus.
telah memaafkan, Allah telah mengampuninya. Sebagaimana nas dalam ayat. Nah, ketika Adam diberi taufik untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berikan taubat padanya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sampai hari kiamat masih teringat kemaksiatan yang beliau lakukan, padahal sudah diampuni. Inilah hamba yang beriman. Dan kita banyak melakukan kesalahan, belum diampuni tapi sudah banyak yang lupa. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini bedanya para anbiya, para rasul, orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu, memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan malu mereka terhadap Allah sangat besar. Nah, sehingga walaupun sudah diberi taubat, malu untuk apa? Untuk meminta hal yang besar seperti ini dan merasa tidak sanggup. Ya, merasa tidak sanggup. Dan insyaallah ta'ala akan kita baca juga bagaimana pernyataan para rasul-rasul yang lain ketika dimintai syafaat pada pertemuan yang akan datang.